Safiyah hanya untuk Muhammad. Video ini dibuat sehubungan dengan beberapa komentar yang memang sudah saya antisipasi dari video saya yang sudah ditayangkan sejak lama yang berjudul "Benarkah Muhammad memperkosa Safiyah?" Dan seiring dengan ditayangkannya video yang berjudul "Islam dan Quran mengizinkan zina dan pemerkosaan", maka saya tayangkan juga video ini. Dalam video "Benarkah Muhammad memperkosa Safiyah?", saya sudah menjelaskan dan membuktikan bagaimana Muhammad telah membunuh suami Safiyah secara kejam demi mendapatkan harta. Saya juga membuktikan bagaimana Muhammad telah merebut jatah wanita dari anak buahnya sendiri demi memenuhi nafsunya sendiri. Namun demi menutupi kebejatan moral sang Nabi, maka para ustadz dan cendekiawan Islam mulai mencari pembenaran dengan mengatakan Muhammad mengambil Safiyah sebagai istri adalah demi untuk menyelamatkan hidup Safiyah sendiri. Safiyah adalah anak dari pemimpin Bani Nadir, Huyai ibn Akhtab yang juga dibunuh oleh Muhammad. Sehingga menurut para ustadz dan cendekiawan Islam, Safiyah merupakan seorang bangsawan sehingga tidak pantas bagi anak buah Muhammad yang bernama Diyah untuk menikahi Safiyah. Tapi apakah hal tersebut benar adanya? Mari kita perhatikan lagi hadisnya. Telah menceritakan Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang di Khaybar. Kemudian datanglah Dihya al-Kalbi seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, berikan aku seorang wanita dari tawanan itu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pergi dan bawalah seorang tawanan wanita." Dihya lantas mengambil Safiyah binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Tuhan telah memberikan Safiyah binti Huyai kepada Dihya. Padahal dia adalah wanita yang terhormat dari suku Quraizoh dan suku Nadir. Dia tidak layak kecuali untuk Tuhan." Beliau lalu bersabda, "Panggillah Dihya dan wanita itu." Maka dia datang dengan membawa Safiyah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Safiyah, beliau berkata, "Ambillah wanita tawanan yang lain selain dia." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya. Sabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, "Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu." Beliau memerdekakan dan menikahinya. Saat berada di perjalanan, Ummu Sulaim meriah Safiyah lalu menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Kalau kita perhatikan ada beberapa kejanggalan dari pembelaan para ustadz dan cendekiawan Islam tersebut. Coba kalau kaum muslim bisa berpikir lebih kritis sedikit saja maka mereka akan tahu kalau mereka sudah dibohongin. Pertama, kalau memang Muhammad dan atau para sahabat tahu adalah suatu yang tidak pantas bagi Safiyah yang merupakan seorang bangsawan untuk menikah dengan salah satu anak buah Muhammad, tentunya Muhammad tidak akan memberikan kesempatan pada dia untuk memilih wanita terlebih dahulu. Perhatikan kutipan sebagai berikut yang dengan jelas Muhammad memberikan kesempatan kepada dia untuk memilih lebih dahulu. Kemudian datanglah Dihya al-Kalbi seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, berikan aku seorang wanita dari tawanan itu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pergi dan bawalah seorang tawanan wanita." Dihya lantas mengambil Safiyah binti Huyai. Kedua,
Kalau memang Muhammad dan atau para sahabat tahu adalah suatu yang tidak pantas bagi Safiyah yang merupakan seorang bangsawan untuk menikah dengan anak buah Muhammad, maka Muhammad akan langsung menikahi Safiyah tanpa perlu melihat dulu bagaimana rupa Safiyah. Perhatikan kutipan hadis di atas yang dengan jelas menyatakan kalau Muhammad perlu melihat dahulu bagaimana Safiyah tersebut sebelum menikahinya. Beliau lalu bersabda, "Panggillah dia dan wanita itu." Maka dia datang dengan membawa Safiyah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Safiyah, beliau berkata, "Ambillah wanita tawanan yang lain selain dia." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya. Jelas dikatakan dalam cuplikan hadis di atas, tatkala Muhammad melihat Safiyah, maka dia langsung memerintahkan dia untuk mengambil tawanan lainnya. Nah, kelihatan sekarang bahwa setelah Muhammad melihat kecantikan Safiyah, maka dia merebutnya dari anak buahnya. Tapi permasalahannya tidak berhenti di sana, namun masih berlanjut dengan Muhammad langsung mengawininya malam itu juga. Padahal kitab Taurat yang menurut Quran datangnya dari Tuhan, sudah mengatur bagaimana seorang budak perempuan harus diperlakukan. Untuk lebih jelasnya Anda dapat menonton video yang berjudul Kekejaman Alkitab vs Quran terhadap budak perempuan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Muhammad lupa akan wahyu Allah SWT dalam Surah 65 ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ayat di atas berbicara tentang masa idah, suatu masa penantian bagi seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuan dari masa penantian ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan tersebut tidak hamil oleh suami sebelumnya. Tapi apa yang terjadi dengan Muhammad dan Safiyah? Muhammad ternyata sudah tidak tahan lagi sehingga langsung saja dikawini. Bukan saja kisah Safiyah ini membuktikan bagaimana bejatnya moral Muhammad yang telah merebut jatah tawanan wanita untuk memuaskan nafsu birahinya sendiri, tapi juga membuktikan bahwa Muhammad adalah seorang nabi palsu yang lagi-lagi melanggar apa yang disebutnya sebagai wahyu dari Tuhan.